Berani jujur itu hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Perjuangan untuk mengungkap kebenaran dan menuntut keadilan akan segera dimulai. Dugaan rekayasa kasus di Polrestabes Palembang oleh 4 anggota kepolisiannya yang menangkap 4 orang bocah SMP sebagai pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Ayu Andriani yang ditemukan sudah tak bernyawa di kuburan Cina di Palembang. Ya, jadi anak-anak ini, 4 anak ini sedang di sekolah, yang 1 dan yang 3 sedang bermain, tahu-tahu diciduk polisi dan diajak untuk rekonstruksi kejadian di kuburan itu. Ya, anak-anak ini tuh tahu-tahu diciduk, diinterogasi, di BAP tanpa pendampingan orang tua, tanpa pendampingan siapapun gitu. Nah, dan saat orang tua mendatangi mereka, tahu-tahu orang tua itu diminta tanda tangan BAP juga, tanpa tahu isi BAP dan tanpa di BAP orang tuanya gitu. Jadi kasus ini dianggap janggal. Ini kejadian sudah 1 tahun dan anak-anak itu sudah divonis bersalah oleh hakim. Padahal tidak ada bukti sidik jari mereka di tubuh korban dari hasil visum. Tetapi mereka tetap divonis bersalah oleh hakim. Saat ini anak-anak ini sedang meminta keadilan karena mereka merasa tidak melakukan hal tersebut, bukan pelaku yang memperkosa atau membunuh Ayu Andriani. Kasus ini sedang diaplak oleh media karena ini dianggap sebagai kasus rekayasa. Ya, rekayasa oleh pihak kepolisian untuk menutupi siapa pelaku sesungguhnya. Kita jadi ingat kasus Vina, ya kan? Ini seperti kasus Vina, ini benar-benar bocah-bocah dari keluarga yang tidak mampu, itu bocah-bocah 4 orang dijadikan tersangka. Indonesia dijajah karo oknume dhewe, wis ngono lho. Indonesia gak perlu dijajah negeri, wong wis dijajah karo oknum-oknume dhewe kok. Lu yo, piye? Lu yo bener gak? Bener gak? Bener gak? Wis ngono ae lho, ayo. Iki dua sisi ayo. Ngono lho Kang, sik yo. Gak perlu diserang, wis diserang dhewe karo oknum-oknume kok. Lho piye ngono? Bener gak? Indonesia iki ra usah diserang negara liya, wis diserang karo oknume dhewe. Lah yo ngono lho, coba dipikir baik-baik. Amerika ndelok Indonesia ya lho. Wis ora usah diserang, wis diserang dhewe karo oknume lho. Sembrono anggotamu kerja. Belum lagi jebak-menjebak. Bubarkan Polri kalau memang nggak bisa mengayomi rakyat. Kasus salah tangkap. Pengen kutampari yang membuat salah tangkap itu. Kok bisa di luar ke akal sehat kasus salah tangkap? Bapak Polri, Bapak Kapolri, kenapa bisa anggotamu salah tangkap? Apa yang dipelajari pendidikan dasar Polri? Salah tangkap. Wih, salah tangkap. Apa yang terjadi dengan Polri? Hah? Orang gila pun bingung membayangkan ini, kok bisa polisi salah tangkap. Hah? Emang wajahku ada 1000 gitu sehingga salah tangkap? Enggak kan? Kalau mau menangkap aku kan pasti kalian cari dulu bukti-bukti yang lengkap. Baru pastikan dulu ini orangnya atau tidak. Sedangkan menangkap ayam dari kandang yang mau kita jual, kita pastikan dulu dari bentuk fisiknya udah lebih dari 9 ons. Warna apa? Bentuk badannya jantan atau betina. Salah tangkap, hal tergila. Nggak ada kasus salah tangkap, tapi memang sembrono anggota Bapak menangkap. Ya, siksa ngaku, udah selesai. Buat laporan, berhasil. Banyak kasus seperti ini, termasuk di Palembang. 4 anak kecil dituduh melakukan pemerkosaan terhadap remaja umur 10 tahun atau berapa, 14 tahun. Hah? Keluarganya mengatakan itu fitnah, itu manipulasi. Hah? Coba dulu Bapak Kapolri. Coba dulu, pikirkan dulu Bapak Kapolri. Salah tangkap, polisi bisa salah tangkap. Sedangkan aku yang tolol ini atau masyarakat biasa mau nangkap ayam pun harus melihat ciri-cirinya, melihat fisiknya. Ini kita mau menangkap manusia yang mau kita penjarakan. Sembarangan kita. Wih, ini hal tergila yang pernah ku alami dalam hidupku. Salah tangkap.
Itu jawaban apa salah tangkap? Nggak ada polisi salah tangkap, tapi sembrono menangkap iya. Nggak ada salah tangkap, nggak ada. Itu hanya ngeles alasan polisi salah tangkap. Nggak ada salah tangkap. Sedangkan kita mau nangkap kerbau pun kita lihatnya fisiknya. Ada 1000 kerbau, nggak ada salah tangkap. Kecuali tadi ini ayam warnanya hitam semua, atau manusia 1000 orang warna wajahnya sama semua, kulitnya sama. Salah tangkap wajar. SOP kalian gimana? Pendidikan kalian gimana? Bubarkanlah Polri kalau memang nggak beres lagi. Ini hal termuak. Ini titik didihku. Titik didihku ini. Hah? Terserah mau kalian bilang aku benci Polri, terserah. Melihat kelakuan-kelakuan kalian ini layak kalian dibubarkan. Hah? Melihat kelakuan-kelakuan kalian ini layak kalian dibubarkan. Dibubarkan layak. Nggak benar lagi kalian, nggak benar. Hah? Nggak malu kalian melihat orang menangis di depan Polda, menangis di depan Polres, menangis di depan Polsek, membawa spanduk mencari keadilan. Nggak malu kalian. Nggak malu kalian. Kemana muka kalian? Sedangkan manajer-manajer di perusahaan, di CP-CP, di PT, ketika ada kasus yang kecil, dia malu mengundurkan diri. Nggak malu kalian. Harusnya malu. Pertama-tama, aku mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga almarhumah siswi SMP yang meninggal. Semoga keluarga korban mendapatkan keadilan. Tapi izinkan aku juga meneriakkan keadilan untuk 4 orang ini yang dinyatakan tersangka dengan bukti-bukti yang minim. Ditetapkan sebagai tersangka dengan cara-cara yang janggal. Keluarga 4 orang ini mengatakan banyak kejanggalan, bahkan diculik dari rumah, diambil saat bermain, bahkan ada yang dijemput dengan alasan pinjam sebentar. Lalu keluarga mencari kemana anaknya 4 orang ini. Ternyata mereka cari ke Polsek tidak ada, mereka cari ke Polda tidak ada, mereka cari ke Polres, ketemulah ini, dan sudah ditetapkan tersangka. Dan menurut 4 orang ini mereka disiksa. Mereka disiksa, bahkan kemaluannya disundut api rokok. Saya rasa sekaliber Hulk pun, kalau disundut api rokok kemaluannya pasti mengaku. Pasti mengaku. Mengaku bukan karena dia pelaku, tapi mengaku karena terlalu sakit supaya stop penyiksaan itu. Dan polisi melakukan penyiksaan bukan untuk mendapatkan jawaban yang jujur, tapi untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan keinginan polisi. Polisi melakukan penyiksaan kepada setiap orang yang diinterogasi bukan untuk mendapatkan jawaban yang jujur, tapi jawaban yang sesuai dengan keinginan polisi, sehingga mereka tidak perlu kerja keras mengumpulkan bukti-bukti. Yang penting sudah mengaku, BAP, lanjutkan. Lalu anak-anak ini, ya, di bawah umur semua ini, keluarga minta tolong LBH, tidak mau. Keluarga minta tolong KPAI, tidak mau. Anak-anak disiksa. Ada yang dilakban, ada yang disundut kemaluannya. Siapa yang gak mengaku karena sakit? Hulk pun kalau disiksa seperti itu ngaku loh. Bukan karena dia pelakunya, tapi supaya stop penyiksaan itu karena terlalu sakit. Lalu polisi merasa puas, sudah mengaku, akhirnya mengaku. Hah? Itu yang dipelajari ilmu kepolisian. Itu di kepolisian Indonesia, ilmu interogasi kalian itu. Jadi untuk masyarakat tolong, ya, supaya almarhum mendapatkan keadilan dan kejanggalan penetapan 4 tersangka ini juga mendapatkan keadilan. Karena apa? Si anak-anak ini mengaku mengalami penyiksaan dan polisi mengambil dari rumahnya tanpa surat perintah. Diculik saat bermain, dijemput dari rumah dengan alasan pinjam. Itu kejanggalannya. Dan anehnya, pemerkosaan yang tidak ada saksi tapi bisa ditetapkan ada tersangka dalam waktu 2 hari. Itu keren menurutku. Mantap. Tapi terlalu gampang ya menetapkan tersangka, tidak ada saksi, barang bukti minim.
lalu hanya karena alibi jam segini dia di sini, jam segini dia sini. Oh, jadi seandainya aku kebetulan lewat dari TKP, ada di situ puntung rokokku tinggal, aku lah jadi tersangka kalian buat. Hah? Tiba-tiba contohnya hanya 5 meter dari TKP, aku nggak tahu di situ ada mayat. Lalu aku merokok di situ. Hah? Aku lah tersangka kalian buat. Makanya harus smart.